Ujian pendidikan kesetaraan materi bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Buah-buahan. Mengkonsumsi beragam buah dapat membantu kamu mengontrol berat badan dan tekanan darah, serta mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Umumnya, semua buah mengandung nutrisi yang penting untuk tubuh. Nutrisi-nutrisi ini membuat manfaat buah untuk kesehatan tidak diragukan lagi dan sangat sayang untuk dilewatkan. Tidak heran jika para ahli kesehatan emang nggak bisa lihat kalau kayak gitu. Emang nggak bisa lihat. Tidak heran jika para ahli kesehatan menyarankan untuk mengkonsumsi buah setiap hari. Beberapa kandungan nutrisi yang umum terdapat dalam buah-buahan antara lain serat, vitamin C, vitamin A, folat, dan kalium. Mengkonsumsi buah-buahan setiap hari merupakan pola makanan yang baik dan dapat menunjang gaya hidup sehat. Agar manfaat buah bisa dirasakan secara maksimal, Badan Kesehatan Dunia WHO maupun Kementerian Kesehatan RI menganjurkan untuk mengkonsumsi sekitar 5 porsi buah dan sayur setiap harinya. Banyaknya. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah A. Manfaat mengkonsumsi buah setiap hari bagi tubuh. B. Buah dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. C. Mengkonsumsi buah akan mempengaruhi pola makan yang baik. D. Anjuran untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Kira-kira dulu. Yang mana? Sebentar. Mana A, B, C atau D? Tulis dulu. Nomor 2. Nomor 2. Apa saja keuntungan dari mengkonsumsi buah berdasarkan teks tersebut? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. A. Mengonsumsi buah dapat membantu mengontrol berat badan dan mengurangi resiko penyakit stroke. B. Mengonsumsi buah-buahan setiap hari dapat meningkatkan resiko bertambah berat badan dan meningkatkan resiko stroke. C. Mengonsumsi buah setiap hari dapat menunjang gaya hidup sehat dan mengontrol tekanan darah. D. Mengonsumsi buah-buahan setiap hari dapat menurunkan pola makan dan gaya hidup sehat. Yang mana? Kelihatan. Sebentar. Yang mana? A, B, C atau D? Boleh lebih dari satu jawaban. Yang mana? Itu. Terus mana lagi? Itu. Terus ada lagi nggak? Terus udah tadi. Ada lagi nggak? Itu sudah dipilih. Itu sudah juga.
bentar. Ada lagi nggak? Itu sudah. Ya berarti sudah 2 aja jawabanmu. Nomor 3 sekarang. Tentukan ringkasan yang tepat berdasarkan cerita teks. Kamu dapat memilih lebih dari 1 jawaban. A. Kandungan buah baik bagi kesehatan jantung. B. Manfaat mengkonsumsi buah bagi kesehatan tubuh. C. Nutrisi belum. Buah yang baik bagi kesehatan dan gaya hidup. D. Anjuran pemerintah untuk mengkonsumsi buah setiap hari. Mana? Itu. Terus mana lagi? Itu. Sama jawabannya. Nomor 4. Nomor 4. Mengkonsumsi buah sangat baik bagi kesehatan tubuh. Buatlah 3 pertanyaan yang dapat diajukan untuk melakukan wawancara tentang teknik menanam tanaman buah. Apakah A. Apa saja yang dibutuhkan untuk menanam tanaman buah? Yang kedua, berapa banyak pupuk yang dibutuhkan? Yang ketiga, bagaimana cara menanam tanaman buah yang benar? Atau yang B, apa saja yang dibutuhkan untuk menanam tanaman buah? Kedua, berapa banyak buah yang akan tumbuh? Atau yang C, atau yang ketiga, bagaimana cara menanam tanaman buah yang benar? Atau yang C pilihannya, siapa yang memberi pupuk yang dibutuhkan? Bagaimana cara menanam tanaman buah yang benar? Bagaimana cara mencakok tanaman buah? Atau yang D, di mana kita membeli pupuk yang dibutuhkan? Bagaimana cara menanam tanaman buah yang benar? Bagaimana cara merawat tanaman buah? Nah, pertanyaan yang tepat tentang teknik menanam tanaman buah yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Yang mana? Itu. Ini dilihat dulu. Ini dilihat dulu tulisannya. Dilihat tuh tulisannya. Nomor 5. Bacalah penggalan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Semi si semut merah melihat Simo si semut hitam terjatuh ke dalam parit. Semi ingin menolong, namun ia mengingat permusuhan kawanan semut merah dan hitam selama ini. Semi mengurungkan niatnya dan hendak berlalu melewati Simo yang mengerang kesakitan. Aduh, terang Simo sambil berbaring lemah dalam parit tak berair. Dalam hati Semi berkecamuk. Dia sebenarnya tidak tega. Akhirnya dia turun ke parit. Dia papa Simo menuju rumahnya. Semi merawat Simo selama beberapa hari hingga Simo benar-benar pulih. Kita sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling menolong karena kita tidak bisa hidup sendiri, kata Semi sambil melepas kepergian Simo di depan pintu rumahnya. Soal nomor 5, di mana sajakah latar tempat terjadinya peristiwa dalam cerita? Kamu dapat memilih lebih dari 1 jawaban. Gimana aja tadi ceritanya? Kalau kamu dengar, kamu bisa menjawab. Boleh lebih dari 1 jawaban. Apakah A di jalan, B di parit, C di hutan, D di rumah? Yang mana jawabannya? Di mana latarnya? Tuh, tulis dulu. Lihat dulu yang mau ditulis, dilihat. Terus ada lagi nggak jawabannya? Yang mana? Oke. Ada lagi nggak? Itu sudah. Sudah itu aja. Oke, sekarang soal berikutnya. Nomor 6. Watak tokoh Semi dalam cerita tersebut adalah A. Jujur, B. Tegas, C. Ramah, D. Bijaksana. Watak Semi yang mana? A. Jujur, B. Tegas, C. Ramah, D. Bijaksana. Yang mana? Oke.
Ayo. Bacalah, Bacalah penggalan puisi berikut untuk menjawab. Untuk menjawab soal nomor 7, 8, dan 9. Anak yang angkuh karya W.S. Rendra. Betapa dinginnya air sungai. Dinginnya. Betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangku. Hai anak, jangan bersandar juga di pohonan. Masuklah anak. Di luar betapa dinginnya. Di luar angin menari putar-putar. Si anak meraba punggung dan pantatnya. Pukulan si bapak menimbulkan dendam. Amanat puisi di atas adalah A. Bagaimana ciri anak yang angkuh? B. Jangan mendahului nasihat orang tua. C. Janganlah mencari cara menjadi angkuh dari orang tua. D. Janganlah menjadi anak yang angkuh atau keras kepala dan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Yang mana? Yang mana itu? Lihat nomor 8. Pasanglah kolom lirik puisi dengan citraan yang terkandung. Betapa dinginnya daging duka. Apakah itu dinginnya daging duka? Apakah itu merupakan A. Penciuman, B. Penglihatan, C. Pendengaran, D. Pengecap, E. Peraba? Yang mana? Yang mana itu? Oh, itu. Yang kedua, jangan bersandar di pohon. Jangan bersandar di pohon. Itu apakah A. Penciuman, B. Penglihatan, C. Pendengaran, D. Pengecap, E. Peraba? Yang mana? Jangan bersandar di pohon. Yang ketiga, di luar betapa dinginnya. Itu apakah A. Penciuman, B. Penglihatan, C. Pendengaran, D. Pengecap, E. Peraba? Yang mana? Betul? Kenapa dikeluarin? Si anak meraba punggung dan pantatnya. Itu apakah A. Penciuman, B. Penglihatan, C. Pendengaran, D. Pengecap, E. Peraba? Yang mana? Yang mana? A, B, C, D, atau E? Lihat dulu. Nomor 9.
Bacalah penggalan puisi berikut dengan cermat, kemudian paraphrasekanlah. Ini parafrasenya yang mana yang tepat? Apakah A. Udara dingin menjadikan air sungai terasa dingin. Saat dinginnya bisa dirasakan hingga tulang. Hai anak, jangan berdiri di dekat pohon. Masuklah nak, di luar rumah terasa sangat dingin. Angin dingin di luar berhembus. Anak yang tidak mendengarkan bapaknya mendapat pukulan dan membuatnya marah pada bapak. Atau B. Udara dingin menjadikan air sungai terasa dingin. Saat dinginnya bisa dirasakan hingga tulang. Hai anak, jangan berdiri di dekat pohon. Masuklah nak, di luar rumah terasa sangat dingin. Angin dingin di luar berhembus. Anak yang menurut masuk ke rumah. Atau yang C. Puisi anak angkuh menggambarkan seorang anak yang angkuh tetapi masih mau mendengarkan nasihat orang tua atau bapaknya. Atau yang D. Puisi anak angkuh menggambarkan seorang anak yang angkuh dan orang tua atau bapak yang angkuh. Yang mana yang tepat parafrasenya? Apakah A, B, C, atau D? Dilihat dulu. Dilihat. Maaf, kameranya kurang geser ke sebelah kanan. Itu hanya separuh. Oke, makasih. Yang nomor 10. Ini teks berikut untuk menjawab soal nomor 10, 11, 12, 13. Mina padi. Mina padi berkaitan dengan sistem budidaya padi dan ikan yang dilakukan secara bersamaan di sawah. Mina padi dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem sawah. Hama padi dapat menjadi pakan alami bagi ikan. Sementara itu, kotoran dan perilaku ikan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kotoran ikan berfungsi sebagai pupuk organik bagi padi. Adapun perilaku ikan yang membolak-balikkan badannya ketika mencari makan dapat memperbaiki struktur tanah. Penerapan budidaya padi antara masyarakat Toraja dan masyarakat Jawa berbeda. Mina padi dalam masyarakat Toraja dapat dilihat dari adanya kubangan air di tengah sawah atau disebut kaung. Kaung memiliki bentuk persegi atau lingkaran dan memiliki kedalaman hingga 2 meter. Setiap kaung berisi ikan untuk konsumsi sehari-hari, upacara adat, dan hidangan tamu. Berbeda dengan mina padi masyarakat Toraja, tempat budidaya ikan dalam masyarakat Jawa lebih luas dan letaknya mengelilingi tanaman padi. Ketika masa panen tiba, petani Toraja akan memberitahu warga lain untuk mengambil ikan di saluran pintu air. Bagi mereka, air yang mengalir adalah milik bersama, maka panen ikan pun dinikmati secara bersama-sama. Bagi masyarakat Jawa, panen ikan dilakukan 10 hari sebelum panen padi dengan mengeringkan petakan sawah. Ikan tersebut dijual untuk meningkatkan pendapatan petani. Nomor 10 soalnya, informasi yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah A. Perbedaan pemanfaatan hasil panen ikan antara masyarakat Toraja dan masyarakat Jawa. B. Manfaat sistem budidaya mina padi bagi keseimbangan ekosistem sawah masyarakat Toraja. C. Perbedaan penerapan budidaya mina padi antara masyarakat Toraja dan masyarakat Jawa. D. Persamaan dan perbedaan teknik budidaya mina padi antara masyarakat Toraja dan masyarakat Jawa. Nomor 10, yang mana informasi isi paragraf kedua. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabannya? Lihat dulu yang mana jawabannya. Ini sini dilihat. Nomor 11. Pemupukan penting dilakukan dalam pertanian, akan tetapi penggunaan pupuk oleh petani dalam mina padi lebih sedikit. Mengapa demikian? Apakah karena A. Perilaku ikan dapat menghasilkan pupuk organik. B. Pemupukan secara alami diperoleh dari kotoran ikan. C. Ketersediaan irigasi dapat meningkatkan kesuburan tanah. D. Kaum mempercepat pertumbuhan padi secara alami. Yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana? Itu. Lihat
dulu nulis, harus dilihat, nggak bisa ngomong geografi kalau nggak dilihat. Lihat dulu. Nomor 12. Hina padi pada masyarakat Jawa dan masyarakat Toraja memiliki perbedaan. Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat mengenai perbedaan tersebut. Pernyataan pertama, tempat budidaya ikan berada di pinggir mengelilingi padi dan ukurannya besar. Itu punya siapa? Apakah masyarakat Toraja atau masyarakat Jawa? Yang mana? Lihat dulu mah nggak bisa nulis kalau kamu nggak lihat. Lihatnya ke kertas. Lihat ke kertas. Ini panjang tulisannya. Yang kedua, saluran pipa pintu air yang digunakan warga untuk mengambil ikan ketika panen. Itu apakah masyarakat Toraja atau masyarakat Jawa? Yang mana jawabannya? Dilihat dulu, yang mana? Dilihat, kamu nggak bisa nulis kalau panjang, kalau kamu nggak lihat. Lihat kertasnya. Lihat. Lihat tuh kertasnya nih, jadi gak karuan tulisannya. Yang ketiga, kubangan air yang berisi ikan untuk hidangan menyambut tamu dan perjamuan upacara adat. Itu di mana? Apakah di masyarakat Toraja atau masyarakat Jawa? Yang mana? Lihat dulu. Lihat. Nggak bisa nulisnya kalau nggak dilihat soalnya. Lihat. Bentar, belum satu lagi. Lihat. Yang keempat, hasil panen ikan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu ada di masyarakat Toraja atau masyarakat Jawa? Yang mana? Yang mana? Lintang Adnan. Dijawab dulu. Kamu dijawab dulu. Dilihat dulu yang mana. Lihat. Aduh, biasa deh. Lihat, ini belum selesai. Dilihat dulu kertasnya. Lihat kertasnya. Dilihat. Nah, sekarang nomor 13. Berdasarkan gambar B pada stimulus di atas, merupakan tempat budidaya ikan dalam mina padi yang dibuat oleh, yang ini loh gambarnya. Ini oleh siapa yang buat? Apakah A. Masyarakat Toraja, B. Masyarakat Jawa, C. Masyarakat desa, D. Para petani? Yang mana? Ini pulpennya. Nggak mungkin dulu tuh ya.
Terus dulu jawabannya. Lihat dulu. Nggak bisa kalau nulisnya nggak lihat. Lihat. Sekarang udah 14. Soal nomor 14. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cita-cita menjadi seniman. Bangun tidur, dia melihat jadwal di meja belajarnya. Dia bersorak gembira. Jadwal hari Sabtu adalah melihat pameran seni rupa. Dia akan pergi bersama ayah dan ibu. Ayah, hari ini kita akan pergi ke pameran seni kan? Tanya dia bersemangat. Ya betul, setelah makan siang kita berangkat ya, jawab ayah. Dia sangat suka diajak ke pameran seni, matanya akan berbinar melihat berbagai karya seni. Suatu hari dia pernah bertanya, ayah ibu, bolehkah kelak dia menjadi seniman? Ayah ibu segera mengangguk dan tersenyum. Dan dia semakin semangat. Mereka melakukan perjalanan menuju gedung Bentang Budaya tempat diadakan pameran. Sesampainya di gedung Bentang Budaya, dia melihat pengunjung yang ramai sekali. Baru memasuki ruang pameran, mata dia tertuju pada seseorang. Ia seorang seniman. Seniman itu sedang menghias boneka-boneka lucu. Kemudian dia melanjutkan langkahnya melihat karya seni yang lain. Ibu, dia boleh pinjam kamera? Tanya dia. Boleh, tapi hati-hati ya. Jangan sampai merusak lukisan, kata ibu. Dia dengan gembira menggunakan kamera ibu. Beberapa lukisan ia foto sampailah ia di salah satu bilik. Halo, nama kamu siapa? Tanya orang yang menjaga bilik itu dengan ramah. Dea, kalau kakak? Tanya Dea. Sally, kata kakak cantik itu. Sally, dia membaca lagi nama lukisan yang barusan ia potret. Namanya sama. Kakak yang buat lukisan ini? Tanya dia dengan mata berbinar. Kakak cantik itu tersenyum dan mengangguk. Jangan bilang-bilang ya, kata Kak Sally. Dia mengangguk. Dia berbicara dengan siapa? Tanya ibu. Dia kaget lalu menoleh ke suara ibu. Ini bu, sama Kak Sally. Dia sambil menunjuk ke belakang. Dia kaget karena di sana tidak ada siapa-siapa. Mana Kak Sally? Tanya ayah. Dia heran kenapa Kak Sally perginya cepat sekali. Nomor 14. Tokoh yang digambarkan sebagai seorang pelukis dalam cerita tersebut adalah kejauhan, kamu nggak kelihatan nanti. Sini, ke sini. Mau nggak bisa nulisnya kalau kamu ke situ, kalau ke sini di tengah dong. A. Dea, B. Ibu. Tokoh yang digambarkan sebagai orang pelukis dalam cerita tersebut apakah A. Dea, B. Ibu, C. Ayah, D. Sally? Yang mana? Sini, kejauhan. Tangan di tengah. Yang mana? A, B, C atau D? Atau nggak kelihatan, Bu Pindah nggak lihat kamu. Sini. Apa jawabannya? Ya kamu kesini. Yang mana? Jawabannya yang mana? A, B, C atau D? Tar, jangan ditarik. Yang mana? Tuh. Tulis dulu. Bu Pindah nggak bisa baca kalau nggak ditulis, Adnan. Kan nggak kelihatan di rekaman. Nomor 15. Adnan malu. Kelihatan nggak tidak? Nomor 15. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. A. Pengunjung, Sally dan Dea. B. Ibu, Dea, ayah dan seniman. C. Ayah, Sally, ibu, Dea, pengunjung, seniman. D. Sally, ayah, ibu, Dea. Yang mana jawabannya? Dilihat Uma nggak bisa nulis, bantu kenapa nanti? Nggak bisa bantu kalau kamu kayak gitu.
Nomor 16. Anak itu gembira karena diajak ayah dan ibunya melihat pameran seni. Matanya berbinar-binar jika melihat karya seni, bahkan ia bercita-cita menjadi seniman. Anak itu adalah A. Dea, B. Ibu, C. Ayah, D. Sally. Yang mana? Nomor 17. Pasangkanlah dengan cara menarik garis lurus pernyataan di sebelah kiri tentang tokoh dan pernyataan di sebelah kanan tentang watak tokoh. Ayah membebaskan cita-cita Dea jika besar nanti. Berarti ayah seorang apa? Seorang yang apa? Apakah ayah seorang yang A. rendah hati, B. bijaksana, C. pemurah, D. perhatian, E. riang? Yang mana? Ayah seorang yang apa? Yang mana ayah? Tuh. Ibu meminjami Dea kamera. Berarti ibu seorang yang apa? Apakah A. rendah hati, B. bijaksana, C. pemurah, D. perhatian, E. riang? Yang mana? Ibu seorang yang apa berarti? Sebentar. Yang apa ibu? Kemudian Dea bersorak gembira melihat jadwal pameran. Berarti dia seorang apa? Apakah A. rendah hati, B. bijaksana, C. pemurah, D. perhatian, E. riang? Dia seorang yang apa?